Hey guys, bayangkan kamu terbangun di tengah malam, lampu kamar berkelap-kelip seperti disko rusak, dan bau kopi basi bercampur bau air mata mengingatkanmu bahwa cinta terlarang itu lebih pahit daripada rokok yang belum dinyalakan. Sebelum kita terjun ke dalam drama ini, jangan lupa tekan like kalau kamu suka cerita kelam dan tulis di komentar siapa yang pernah terjebak di antara hati dan aturan. Sekarang, matikan lampu utama, nyalakan lilin atau setidaknya turunkan kecerahan monitor biar suasana terasa lebih intim, karena cerita ini akan menggoreskan sensasi serangga berdesir di kulit ketika rahasia mengalir seperti aliran listrik berlebih. Kamu merasakan denyut jantung berdegup secepat notifikasi Instagram, sementara di kepala berputar suara internal yang bilang, kenapa masih bertahan? Padahal logika modern menuntut breakup seperti update sistem operasi yang tak bisa ditunda. Ingat, terjebak dalam cinta terlarang itu seperti mengirim email penting lewat jaringan wifi tetangga yang putus-putus. Penuh harapan, di sebuah kota kecil yang terletak di antara perbukitan hijau dan aliran sungai yang tenang, ada sebuah kafe berwarna kuning pucat yang selalu ramai dengan aroma kopi kental dan roti bakar yang menggoda. Suara mesin espresso berdengung seperti musik latar yang harmonis untuk para pengunjung yang tengah asik dengan obrolan dan tawa. Disinilah, di sudut kafe yang hangat itu, Aira, seorang gadis dari keluarga kaya yang berdiri di antara dua dunia, merasa hatinya bergetar ketika melihat Rian. Pemuda pekerja keras itu, dengan kemeja sederhana dan senyum yang tulus, seolah-olah mampu meruntuhkan dinding-dinding yang telah dibangun oleh status sosial. Apa yang mereka miliki hanyalah tatapan pertama yang singkat, tetapi itu sudah cukup untuk menyalakan percikan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya, seperti karakter di film romansa remaja yang tak terduga. Rian datang dari dunia yang berbeda, di mana hidupnya dikelilingi oleh keringat dan kerja keras. Dia tumbuh dengan kemandirian yang membuatnya mampu menghadapi kerasnya kehidupan, seperti superhero dalam film papan atas yang berjuang tanpa henti. Dengan sepatu yang sudah usang dan celana jeans yang pudar, dia adalah gambaran nyata dari harapan dan impian yang tak terjangkau. Aira, di sisi lain, diapit oleh harapan-harapan orang tuanya untuk menjadi sosok sempurna, bagaikan putri kerajaan yang terjebak dalam menara kaca. Namun, saat keduanya saling bertemu di kafe itu, mereka merasa seperti dua bintang yang meluncur dari langit malam, meski mereka tahu bahwa keindahan itu terlalu indah untuk bertahan lama. Percakapan demi percakapan mulai terjalin, meski dibalut rasa malu dan ketidakpastian. Aroma vanila dan gula karamel menggoda indera mereka, menciptakan suasana manis yang mengelilingi mereka. Aira tertawa saat Rian menceritakan perjuangannya getir menarik sepeda motor tua milik ibunya yang terus-menerus mogok, sementara Rian tak bisa menahan senyum ketika Aira menceritakan betapa bosannya menghadiri acara pesta formal yang dipenuhi dengan drama sosial. Ironi pun menghampiri mereka, dua dunia yang berbeda, tetapi dengan momen-momen haru dan tawa yang mencairkan semua batasan. Dalam sekejap, beban status yang selama ini menyelimuti hati mereka mulai terasa lebih ringan, meski suara di dalam kepala mereka berbisik, ini tidak mungkin, bukan? Namun, semua percikan kebahagiaan itu dibayangi oleh kesadaran bahwa hubungan ini pasti akan menemui jalan terjal. Setiap senyuman yang mereka tukar membawa pengingat bahwa cinta mereka adalah cinta terlarang, seperti dua karakter yang saling mencintai dalam film tragedi yang ditulis oleh Shakespeare. Aira tak bisa menyingkirkan rasa bersalahnya, bagaimana jika orang tuanya mengetahui? Dan Rian, si pemuda berjuang, tahu bahwa cinta mereka terasa seperti berlayar di lautan penuh badai. Dengan berani, mereka melawan arus yang mengancam untuk memisahkan mereka, namun perasaan yang mendalam tak bisa diabaikan. Sebuah jurang yang dalam seolah terbentang di antara mereka, dan mereka tahu, setiap langkah membawa potensi untuk terjatuh ke dalamnya. Di tengah kebingungan dan kerinduannya akan kebersamaan, Aira mulai merasakan bahwa walaupun cinta mereka terasa benar, dunia mereka terlalu rumit, seperti plot twist dalam film thriller psikologis. Momen-momen indah yang mereka bagi di kafe itu seolah seperti bagian dari mimpi yang indah, tetapi mimpi tetaplah mimpi yang harus dibangunkan pada suatu saat.
Dia tahu bahwa kehidupan tidak seindah film, dan terkadang kita harus melepaskan sesuatu yang berharga demi kebahagiaan orang lain. Ketika mereka berpisah di depan kafe yang sama, dengan hati yang berat dan air mata yang menyisakan jejak di pipi, satu hal jelas, cinta mereka, meski manis dan murni, terperangkap dalam sinetron kehidupan yang penuh liku-liku. Dan saat-saat mereka berjalan pergi, harapan mereka terbang, seperti embun pagi yang perlahan menguap dari dedaunan, meninggalkan hanya kenangan. Aira dan Rian, dua jiwa yang seolah ditakdirkan untuk bertemu, mencari momen-momen kecil untuk berdiam diri bersama di dalam dunia yang ramai. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, mereka duduk di taman yang dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna cerah yang memancarkan harumnya ke udara. Aira merasakan detak jantungnya berpacu cepat ketika mereka saling bertukar tatapan, seolah dunia di sekitar mereka membeku. Kata-kata tak terucap berdesir di antara mereka, seperti angin yang lembut menerpa wajah. Namun, seperti menari di tepi jurang, setiap tawa menyimpan rasa sesak, cinta mereka menyimpan rahasia, dan mereka berdua tahu bahwa itu tidak akan mudah. Dengan latar belakang yang berbeda, Aira adalah putri tunggal keluarga kaya yang konservatif, sementara Rian hanyalah seorang pemuda sederhana yang berkeringat untuk menafkahi hidupnya. Ketika aroma kopi yang diseduh Aira mengisi ruang di kafe favorit mereka, ada rasa pahit yang mengikutinya. Apakah cinta mereka bisa bertahan di tengah tatanan sosial yang menekan? Ironisnya, saat mereka terperangkap dalam canda dan tawa, suara-suara dari luar terasa seperti sirene darurat, menggema keras dalam pikiran mereka. Orang tua Aira jelas-jelas tidak akan setuju. Dengan latar belakang musik pop yang berputar di radio, Rian tertawa, tetapi seolah dia sedang menari di atas pecahan kaca, setiap langkah terasa menyakitkan. Buat apa harus menyenangkan, jika hatinya ingin berteriak? Malam tiba, membawa serta kerinduan yang lebih dalam. Saat bintang-bintang memenuhi langit, mengingatkan Aira dan Rian betapa kecilnya mereka di jagat raya ini, mereka merasakan keindahan bercampur kesedihan. Semakin banyak waktu dihabiskan bersama, semakin dalam rasa cinta mereka tumbuh, seolah-olah benih yang ditanam di tanah subur. Namun, saat nafsu dan impian berkelindan, Aira tak bisa bertahan dari bayangan wajah orang tuanya yang penuh harapan. Seolah memadukan bangsa Avengers, cinta mereka telah menciptakan kekuatan, tetapi mereka juga menghadapi musuh terbesar, harapan dan ekspektasi yang menempel layaknya lem basah pada jari telunjuk. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika hati harus bertindak sebagai kompas, tetapi Aira dan Rian menemukan diri mereka di persimpangan jalan yang penuh pertanyaan. Mencari jalan yang lain, mereka berdua bertanya-tanya, apakah kita mengikuti kata hati, atau memilih untuk berpisah demi kebahagiaan orang lain. Keputusan ini lebih berat daripada memilih antara pizza dan sushi, dua pilihan yang sama-sama menggugah selera, namun mengandung risiko besar. Keraguan mencengkeram, mengubah senyuman manis mereka menjadi kerutan di dahi. Namun, Aira dan Rian seolah menyadari, cinta yang sejati terkadang memerlukan pengorbanan yang tidak terduga. Ketika akhirnya mereka duduk di bawah langit berbintang, teras tak berujung terasa berat dengan ketegangan tak terucap. Mereka mengenang tawa, pelukan hangat, dan senyuman yang membuat dunia terasa seimbang. Rian memecah keheningan, kita mungkin tidak bisa bersama, tapi setidaknya kita merasakan cinta ini, bukan? Aira tertawa pahit, jika kita adalah Romeo dan Juliet, bisa jadi kita harus menjadi mereka yang tidak pernah bertemu. Dan di bawah sorotan bulan, dua hati ini menyadari, kadang-kadang cinta yang terlarang adalah yang paling mengesankan, bahkan jika pilihan terakhir adalah berpisah. Dalam kekacauan perasaan, mereka telah menciptakan kisah yang akan selalu diingat, bak dongengnya memiliki akhir tragis namun indah. Di tengah malam yang gelap dan penuh bintang, Aira berdiri di balkon kamar tidurnya, meracik rencana pelarian yang lebih rumit daripada alur film thriller. Jantungnya berdebar seakan bisa menyanyikan lagu dangdut saking tegangnya,
Saat ia memikirkan bagaimana menghindari ayahnya yang terkenal garang, bak bintang iklan rokok sekelas pahlawan super. Bahkan, bayangan tangan ayahnya yang melarang dan suara ibu yang membujuk dengan lembut seolah-olah mengejar Aira. Namun, cinta kepada Rian seperti bintang kembar di langit malam, sinar harapannya menembus gelap, memancarkan semangat untuk bertahan meski badai menghampiri. Aku takkan menyerah, gumamnya, mengencangkan scarf merah yang melambai layaknya bendera perang di kepala angin malam yang dingin itu. Bukan hanya sekadar masalah asmara remaja biasa, pertentangan ini lebih terasa seperti adegan drama di panggung teater. Sebuah pertunangan yang tidak diinginkan sudah direncanakan oleh orang tua Aira. Cita-cita Aira untuk mengenakan gaun pengantin putih terpaksa terbang seperti balon helium ketika mendengar nama calon yang dipilih orang tuanya, Ben, pria yang bisa bikin nilai TikTok-nya menurun dalam sekejap. Ketiga orang tua terlibat dalam alur cerita ini, masing-masing dengan drama dan pengharapan mereka sendiri, seolah mereka bermain game papan yang sudah ditentukan oleh dadu dari generasi lampau. Tanggapan Aira? Tidak lebih dari melawan ketidakadilan itu dengan semangat yang berkobar dalam dadanya. Di sisi lain, Rian, yang tampaknya lebih keren dari tokoh utama film superhero, siap berjuang meski terjebak di labirin keluarganya sendiri. Kira-kira, dengan keringat dingin yang mengalir deras di dahi, dia merencanakan taktik jitu dengan Aira. Bagaimana kalau kita kabur ke Bali, usulnya sambil menjilati es krim sambil harap-harap cemas, sebisa dia menghindari pandangan tajam dari orang tua. Aira hanya tertawa, membayangkan mereka berdua berjemur di pantai, tanpa gangguan drama keluarga. Namun, dalam benak mereka berdua, stasiun kereta api menuju kebebasan terasa lebih jauh dari jarak yang bisa mereka tempuh. Suara langkah kaki di rumah Aira yang keras seperti petir di siang bolong seakan menjadi nada pengiring drama tragis ini. Kebisingan yang nyaris menghilangkan jeda dalam percakapan mereka. Aku bisa mendengar mereka mendiskusikan rencana masa depan tanpa kita, bisik Aira, mata hingga berbinar karena amarah dan kesedihan yang menyatu. Resah bercampur baper, membuat Aira lemas, dan dia merasakan getir dari minuman pahit yang dia buat sendiri. Cinta seharusnya manis, tetapi kini terasa seperti racun. Pintu kamar menjadi dinding terakhir, tempat di mana semua impian dan harapan terkurung, menciptakan perang tak berujung antara keinginan dan realita yang mengekangnya. Sebelum semua harapan hancur seperti gelas kaca jatuh ke lantai, Rian meraih tangan Aira, memancarkan keberanian meski hatinya bergetar. Kita harus bisa menemukan cara untuk berjuang, serunya, pemberani seperti Davis versus Goliath di kisah klasik. Dalam momen itu, Aira merasakan denyut jantung Rian yang seirama dengan semangatnya, menyalakan kembali harapan yang nyaris padam. Namun pertanyaan yang menggelisahkan tetap menghantui, apakah cinta mereka cukup kuat untuk menembus dinding tinggi yang dibangun oleh orang tua? Dengan angin malam berdesir, dan bintang-bintang menjadi saksi, mereka menyusun strategi baru, seperti merencanakan misi besar untuk melawan rintangan yang semakin menekan mereka, tak sedikit pun meragukan tujuan akhir mereka, bersatu. Malam itu, bulan menggantung rendah di langit, mengawasi pertemuan penuh emosi antara Aira dan Rian. Mereka berdiri di tempat yang dulunya dipenuhi tawa dan janji-janji manis, yang kini terasa seperti Gravestone bagi kenangan indah. Aroma popcorn yang berasal dari gerai dekat lokasi menjadi pengingat akan malam-malam berdua yang penuh ceria, tetapi saat ini, wangi tersebut justru seolah mengundang air mata mengalir deras. Kok bisa kita sampai di sini, pikir Aira, saat suara detakan jantungnya berpadu dengan suara bas mobil yang melintas, membuat suasana semakin suram dan tegang. Di tengah nostalgia, kenyataan menampar mereka, cinta terkadang lebih pahit daripada kopi yang terlalu manis. Rian, dengan tatapan serius dan senyum yang kini tak lebih dari sekadar bayangan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aira, kita tidak bisa terus begini, ucapnya pelan, seperti seorang dokter yang harus menjelaskan diagnosis buruk kepada pasien. Dia merasakan perutnya bergejolak,
menciptakan rasa mual karena beratnya keputusan yang harus diambil. Lautan bintang berkelap-kelip seakan menyaksikan drama mereka, membuat Ryan semakin merasa terjepit antara cinta dan tanggung jawab. Seolah tahu betapa sulitnya momen itu, burung hantu di kejauhan bersuara, seolah menawarkan nasihat yang tak diminta, menambahkan absurd pada ketegangan malam itu. Aira menatap wajah Ryan, mencoba menemukan secercah harapan di balik mata coklatnya yang sekarang tampak keruh. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan, Ryan. Cinta kita ini bagaikan bintang jatuh yang indah, tapi setelah momen itu, semua tinggal kegelapan, ungkapnya, menahan agar suaranya tidak bergetar. Butiran air mata menetes dari pipinya, menciptakan jejak basah di wajahnya yang biasanya ceria. Dalam suasana tersebut, Aira mengingat kembali semua momen berharga, kerinduan, canda tawa, serta saat-saat canggung saat saling bersentuhan tangan. Namun, di tengah semua itu, ada suara hati yang berbisik, apakah semua ini sepadan? Dengan perasaan sesak di dada, mereka akhirnya sampai pada titik tak terhindarkan, keputusan yang harus diambil. Ryan menarik napas dalam-dalam, rasanya seperti mencoba menyedot udara dari ruang yang hampa. Mungkin kita memang harus melupakan ini semua demi masa depan kita, ia mengucapkan kalimat itu, dan setiap kata terjatuh ke tanah seperti daun kering di musim gugur. Sedikit demi sedikit, harapan mereka yang dulu bercahaya kini tampak seperti film yang ditayangkan di layar rusak. Momen itu penuh ironi, cinta harus tersisihkan demi masa depan, dan di panggung kehidupan ini, mereka berdua adalah bintang yang harus turun sebelum waktu mereka habis. Akhirnya, malam itu mereka berpisah dengan hati yang hancur, membawa pergi satu sama lain dalam kenangan yang abadi. Dari sudut jalan, Aira menatap Ryan untuk terakhir kalinya, merasakan angin dingin menyapu air matanya, seolah alam pun merasakan kesedihan mereka. Dia berbalik, melangkah pergi dari kenangan yang dulu menghangatkan hati, sementara suara deru mobil dan tawa orang-orang di dekatnya terasa semakin jauh, seperti penutup film bergenre drama. Dan di tengah detakan jam yang berputar, mereka tahu, cinta terlarang itu mungkin harus dilupakan, tetapi kenangan akan tetap hidup, membekas di dalam jiwa. Dengan langkah penuh berat, mereka menyusuri jalan masing-masing, menuju masa depan yang sepi, tetapi tanpa satu sama lain. Beberapa bulan telah berlalu sejak Aira dan Ryan melangkah di jalur yang berbeda, dan kehidupan mereka terasa seperti film yang diputar balik. Cuaca musim dingin menggigit, dengan kabut yang menyelimuti jalanan, mirip dengan perasaan yang menggelayuti hati mereka. Aira sering berjalan di taman, dikelilingi oleh dedaunan kering yang mengerang di bawah kakinya, mengingat tawa Ryan yang selalu bisa menghangatkan suasana. Kadang-kadang, ia berhenti di bawah pohon besar, menutup mata dan membayangkan betapa lucunya pengalaman mereka bersama, seperti adegan di film romantis, di mana segala sesuatunya tampak sempurna, hingga kredit tayang. Namun, kenyataan pasti berbeda, sebuah perpisahan adalah bumbu pahit dalam kisah manis yang mereka bagi. Ryan, di sisi lain, juga menjalani hidupnya sambil mengenang cinta yang tak pernah mati, meski bisa dibilang sudah berkarat. Di tempat kerja, ia seringkali menemukan dirinya melamun, mengamati rekannya yang menceritakan kisah cinta mereka. Desahan napasnya terasa lebih berat saat mendengar lagu-lagu sedih yang mengalun dari speaker, membawa kembali memori indah yang kini terasa jauh dan tak terjangkau. Ironisnya, ia teringat sebuah game yang pernah mereka mainkan bersama, di mana mereka beroperasi sebagai tim tak terpisahkan. Perpisahan ini seperti menghapus save file, jauh lebih menyakitkan daripada ketidakmampuan untuk menyelesaikan level terakhir. Seiring berjalannya waktu, Aira dan Ryan belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang tidak selalu linier, kadang berbelok tajam, seperti ketika bermain Mario Kart dan teman-temanmu melemparkan banana peel. Meski sakit, mereka mulai menyadari bahwa perpisahan bisa membawa pelajaran berharga. Masing-masing dari mereka menemukan kekuatan untuk melangkah maju,
mengumpulkan serpihan hati yang tersisa dan mengikatnya menjadi mosaik baru yang lebih berkilau. Mereka mulai menulis bab baru, dengan pengharapan yang lebih cerah dan ikatan yang lebih dewasa, meskipun rasa rindu kadang datang seperti cicak mencuri perhatian saat kamu sedang berbicara di depan umum. Ada kebebasan aneh yang tumbuh dalam diri mereka, sebuah pengingat bahwa kadang-kadang kita perlu melepaskan yang terluka agar bisa melakukan perbaikan. Perpisahan mereka tidaklah carut-marut. Di setiap doa yang mereka kirimkan ke angkasa, ada harapan untuk kebahagiaan satu sama lain. Keduanya membayangkan hidup yang membawa mereka ke tujuan yang lebih baik, tanpa rasa sakit yang mengikat. Ini seperti melepaskan balon helium yang mereka pegang dengan erat, pada satu titik terasa menakutkan, tetapi pada akhirnya, melepaskan balon itu memberi mereka kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif baru. Mereka bisa terbang tinggi atau jatuh, tetapi yang terpenting adalah mereka berani mencobanya. Hati yang patah bisa pulih, meski selalu ada bekas yang tak bisa dihapus sepenuhnya dan menandai perjalanan mereka. Kisah Aira dan Rian adalah pengingat ironis bahwa cinta, meskipun indah, bisa menyakitkan. Dalam dunia di mana banyak orang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mereka menemukan bahwa terkadang, perpisahan adalah keputusan terbaik yang bisa dibuat. Dengan setiap larut malam dan pagi menjelang, mereka berdua belajar untuk menerima bahwa cinta tak selalu berujung manis, terkadang justru menjelma menjadi hal yang pahit, layaknya kopi tanpa gula di pagi hari. Namun, tidak ada penyesalan yang tersisa, hanya pelajaran dan kenangan. Mereka bisa berdiri di tepi rel kereta, menyaksikan kereta cinta mereka melaju menjauh, bahkan saat menuntut tambang hatinya, mereka tersenyum satu sama lain, sambil berharap yang terbaik bagi perjalanan masing-masing. Di sebuah kota yang damai, Verona, kehidupan seolah mengalir dengan tenang seperti sungai yang tidak terpengaruh oleh badai. Namun, di balik ketenangan itu, dua keluarga kaya, Montague dan Capulet, terperangkap dalam pertempuran yang bagaikan episode telenovela yang tak kunjung usai. Begitu banyak permusuhan yang terekam dengan berbagai intrik dan gosip, bahwa jika diolah menjadi drama TV, bisa menjadi hit mingguan yang ditunggu-tunggu. Di tengah semua drama itu, Romeo, anak Montague yang tampan dan penuh impian, menjalani hari-harinya bagaikan karakter utama dalam film romansa, berharap menemukan cinta sejatinya selagi berusaha menghindari perselisihan yang terus melanda keluarganya. Sementara itu, Julia, gadis berani dari keluarga Capulet, adalah bintang yang bersinar di tengah kegelapan permusuhan di Verona. Sejak pagi menjelang, aroma mawar segar dan lilin yang menyala mengisi udara, sementara tamu-tamu berdatangan ke pesta megah yang diadakan oleh keluarganya. Suara tawa dan musik mengalun riang, menciptakan atmosfer yang mereka kira bisa mereda ketegangan. Namun, saat pandangan Julia bertemu dengan Romeo di tengah kerumunan itu, seolah dunia terdiam sejenak. Rasa haru mengalir dalam diri mereka berdua, seperti aliran listrik yang menggetarkan sentuhan pertama, meski mereka tahu cinta mereka layaknya kerupuk di tengah piring sup, sangat rawan hancur. Dengan raut wajah yang penuh keberanian dan sedikit rasa ingin tahu, Julia mendekati Romeo, momen itu menjadi padang berbunga di tengah badai. Betapa manisnya pertemuan itu, seakan waktu berhenti dan dunia sudah tidak berputar lagi. Musik memainkan nada romantis hingga suara-suara sekitar menyatu dalam melodi cinta. Lengan mereka menyentuh, aroma parfum yang hangat dan memikat memenuhi udara, dan kebisingan pesta menjadi latar belakang dari simfoni hati mereka. Saat mereka berbisik dengan penuh kerinduan, mengabaikan ancaman larangan dan perpecahan yang menjadi dinding tak terlihat di antara mereka, cinta menghangatkan jiwa mereka terus-menerus. Namun, setiap cinta yang terlarang selalu memiliki rasa pahit yang menyertainya. Ketika Romeo dan Julia saling melirik dengan penuh rasa, sosok-sosok dari keluarga mereka yang saling bermusuhan seakan muncul di dalam bayangan, memperingatkan mereka akan potensi kehancuran. Dengan setiap tawa mereka, ada bisikan yang menyertai, cinta tidak selalu berjalan mulus, kadang perlu dorongan dari kekuatan lain, seperti hantu penjaga dari era lampau. Tak pelak,
Perasaan cemburu dan kemarahan mengintai di sudut-sudut pikiran mereka, mirip dengan film thriller di bioskop yang bisa membangkitkan jantung termasuk di detik-detik paling menegangkan. Seperti dua bintang yang terjebak di orbit yang saling bertabrakan, cinta Romeo dan Julia di Verona mulai membara meski tahu akan akhiran yang tragis. Setiap pertemuan di antara masa sulit ini menggugah mereka untuk mempertahankan cinta yang terlarang. Dalam perjalanan yang penuh gejolak ini, tanya mendalam menghantui mereka, apakah cinta sepadan dengan segala rintangan ini? Tapi satu hal yang pasti, ketika mereka memandang satu sama lain, semuanya terasa mungkin, meski kalimat-kalimat klasik dari buku-buku puisi mendebarkan hati. Dan di kota Verona, di tengah kebisingan dunia, dua jiwa ini telah terikat dalam persetujuan yang tak terucapkan, cinta sejati bisa mengalahkan segala hal, termasuk musuh-musuh yang paling dibenci. Sejak malam itu, langit Verona menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang penuh rahasia antara Romeo dan Julia. Keduanya, bagai dua bintang yang terpisah oleh kegelapan, berjuang untuk menemukan celah dalam kegelapan malam yang menyelimuti mereka. Dengan detak jantung yang berdebar dan kerongkongan yang kering, mereka saling bertukar pesan, bergantung pada kelembutan kata-kata yang ditulis tangan. Bayangkan betapa menggigitnya saat mereka merencanakan pertemuan di balik bayang-bayang. Bunyi desiran angin malam menjadi latar belakang yang romantis, seolah alam ikut menjeritkan doa mereka. Namun, di balik semua kecanggihan rencana mereka, segalanya seolah mengarah pada kekacauan. Dalam kebisingan Verona, teman-teman Romeo, dengan semangat tinggi layaknya karakter dalam film laga, terjebak dalam konflik antara dua keluarga yang berseberangan. Penuh percaya diri, mereka mendapati diri mereka terjun ke dalam urusan ranjang yang tak pantas, dan bukannya membela sahabat mereka, malah melontarkan omongan yang cukup menyakitkan. Gambaran seorang Romeo yang duduk di tepi sungai, mengingat senyum Julia, sekarang berubah menjadi sinetron penuh drama di tengah arena konflik. Tidakkah kalian bisa membayangkan reaksi canggungnya saat semua orang tahu apa yang seharusnya tetap dalam bayang-bayang? Ketakutan mulai menghantui mereka, seperti bayangan buruk yang tak bisa dijauhkan. Setiap bisikan angin sepertinya membawa berita baru, seolah menjadi mata-mata tak terlihat yang mengawasi langkah mereka. Hati Romeo terbakar dalam ketegangan, seolah ada gelombang panas yang merambat ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti karakter di game survival yang harus menjaga strateginya tetap tersembunyi. Dalam setiap pertemuan yang direncanakan, ketidakpastian menjadi bumbu yang tak diinginkan, menciptakan ketegangan yang mirip dengan cuplikan film thriller. Apakah cinta mereka yang murni bisa bertahan di tengah badai konflik ini? Julia, yang dengan sabar menunggu di ujung jalan setapak di taman, merasakan getaran aneh setiap kali ada langkah mendekat. Aroma mawar yang mekar di sekelilingnya tidak bisa menutupi bau kebaruan ketegangan, membuat perasaannya lebih tajam seperti aroma tinta di atas kertas surat. Dengan setiap desahan, dia membayangkan wajah tampan Romeo, matanya yang berkilau seolah cahaya bulan. Hatinya berdebar, antara harapan dan ketakutan, menunggu sebuah sinyal. Apakah itu cahaya dari sebuah lampu jalan atau suara langkahnya di alun-alun? Mendengar suara keributan di kejauhan, dia bertanya-tanya apakah itu teman-teman Romeo atau ancaman yang menyembunyikan kebencian. Ketika seluruh Verona terbenam dalam kebisingan malam, cinta yang terlarang ini mulai mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Setiap surat yang ditukar, setiap janji yang dimeteraikan, seolah menjadi untaian tak kasat mata yang mengikat hati mereka meski ada penghalang yang mengancam. Rintangan-rintangan ini mungkin bak film laga yang penuh dengan intrik dan kebengisan, tetapi cinta mereka percaya bahwa meski dunia berusaha memisahkan, mereka bisa bertahan. Dengan cara yang sama seperti dalam setiap kisah cinta agung, harapan muncul di tengah ketidakpastian, menyoroti bahwa cinta sejati, meskipun tersembunyi, memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Dan di antara semua rasa aman yang menyusut, satu hal pasti, perlawanan tak terduga ini akan membuka lebih banyak pintu, karena begitu kuatnya cinta, tak ada batasan yang dapat menghalanginya.
Di tengah hiruk-pikuk Verona, di mana peluh meleleh dari dahi para pejuang, konflik antara keluarga Montague dan Capulet semakin membara seperti bara api di dalam perapian. Suara pedang beradu, teriakan memecah kesunyian, dan aroma darah menciptakan suasana yang mencekam. Setiap sudut kota ini menjadi saksi bisu pergolakan batin yang tak kunjung reda. Romeo, pemuda yang seharusnya terhanyut dalam cinta, tiba-tiba terjebak dalam kancah pertarungan yang mengerikan. Tanpa ragu, ia terlibat dalam duel yang akan mengguncang hidupnya selamanya. Suara dadanya berdegup kencang, darah sahabat mengguyur tanah dan menodai putihnya harapan cinta mereka. Pertarungan menjadi ujian yang membawa kebencian dan cinta seolah bertarung dalam satu tubuh. Di tengah arena, Mercutio, sahabat setia Romeo, berusaha menunjukkan bahwa cinta tidak harus melulu tentang kepatuhan dan puisi. Namun ironis, nafsu dan marah membawanya kepada ajalnya. Saat Tybalt menusukkan pedangnya ke jantung Mercutio, darah segar menyembur bagai air mancur ke udara, menciptakan panorama mengerikan yang turun-temurun akan dikenang di Verona. Dengan teriakan gemuruh, Romeo seperti monster yang terbangun dari mimpinya, penuh amarah dan kehilangan, hati yang remuk seakan menyuruhnya untuk membalas dendam. Bersama dengan amarah, Romeo terpacu untuk mencari Tybalt, sepupu kesayangan Julia, yang telah merenggut nyawa sahabatnya. Fasilitas akrobatik di antara bangunan tua dan terjal membuatnya melesat bagaikan raptor di antara gedung-gedung, mulutnya menganga saat menemukan Tybalt berdiri memasang wajah sinis. Serangan balasan tak terelakkan dan bagi Romeo, seolah langitnya mulai runtuh. Dengan satu tebasan yang penuh emosi, Tybalt tersungkur, hidupnya melayang dan jiwa Romeo terperangkap dalam kekacauan yang lebih dalam. Tak pernah terbayang oleh siapapun, satu pertarungan bisa merobek dua jiwa dalam rentang sekejap. Namun, kisah tragis ini tak berhenti di situ. Romeo merasakan dinginnya udara malam yang semakin mencekam saat nasibnya terjerat, pengusiran dari Verona bagai petaka yang menggusur jiwanya. Seakan dunia berhenti berputar, rasa kesepian menyerang datang bak gelombang dan menghanyutkannya. Di tempat lain, Julia merasakan getaran tak kasat mata di antara seruan cinta dan jeritan keluarga. Di satu sisi, darahnya mengalir dari garis keluarga Capulet, tetapi di sisi lain, cinta yang tulus kepada Romeo mengguncang fondasi hidupnya seperti badai yang menghancurkan kapal pesiar di lautan. Di antara semua kekacauan ini, esensi cinta yang terlarang semakin nyata. Julia, kaum perempuan yang terjebak dalam biaya okupansi antara cinta dan loyalitas keluarga, merasakan kepedihan yang tak terlukiskan. Setiap saat ia melihat bintang di langit berbinar, ia teringat pada senyuman Romeo, tetapi setiap detik yang berlalu seperti jarum jam yang menusuk jiwanya. Kesetiaan kepada cinta atau kepada keluarga, ia bertanya pada hatinya, mana yang lebih berharga? Begitu banyak pertarungan, begitu banyak kehilangan, dan di satu titik, semua ini berputar menuju akhir yang tak terduga, di mana harapan dan kesedihan saling bersaing dalam panggung kehidupan mereka yang tragis. Di tengah malam yang gelap, Julia berjalan dengan langkah ragu, bayangan pohon-pohon menjulang mengelilinginya seolah menyembunyikan rahasia-rahasia yang lebih dalam dari hatinya. Suasana di kota Verona terasa mencekam, suara angin berdesir membawa aroma harum mawar yang layu, menyiratkan kesedihan dan kehilangan. Dalam kebingungan, dia mendatangi pendeta, suara hatinya bergetar laksana daun kering di musim gugur, berharap bisa mendapatkan pencerahan. Tapi, Tuan, hidupku sudah terhimpun dalam satu nama, Romeo, kata Julia, suara terputus-putus membangkitkan empati yang mendalam dari sang pendeta yang bijak. Ironisnya, dalam pencarian cinta dan kebahagiaan, rencana hilang kendali seperti kucing yang bermain dengan bola benang di malam hari, semakin lama, semakin rumit. Dengan putaran waktu yang semakin cepat, Julia menciptakan rencana yang tampak heroik di mata-matanya yang berkilau, berpura-pura mati, agar bisa melarikan diri dari ikatan keluarga yang mengekangnya. Bayangan kematian membuatnya bergidik, namun rasa cintanya kepada Romeo melebihi segala ketakutan.
Saat dia mengatur raganya dalam posisi tak bernyawa, dia membayangkan masa depan cerah di mana dia dan Romeo berlari bebas seperti dua burung merpati yang terlepas dari sangkar. Sebuah racikan ramuan yang diharapkan menjadi jalan keluar, namun arah takdir seringkali berbelok tanpa pemberitahuan. Ternyata, di luar jendela, dunia tidak henti-hentinya berputar, dan segala sesuatu menjadi lebih kelam dalam detik yang menjanjikan kebahagiaan yang salah akan datang. Oh, sialnya! Ketika Romeo, dengan mata bersinar penuh harapan, mendengar kabar bahwa Julia telah meninggal, segalanya berubah menjadi malam yang paling gelap dalam hidupnya. Suara detakan jantungnya seperti guntur dalam badai, setiap detak menandai keruntuhan harapan. Dengan tidak peduli pada dunia yang menyesakkan, dia mengambil racun dari saku. Lihatlah! Aku berani dan bodoh, sekaligus, pikirnya, sembari mengangkat botol hitam itu seperti aksi pahlawan super dalam film. Dalam sekejap, senyum yang pernah menghiasi wajahnya lenyap, digantikan dengan kesedihan yang tak tertahankan, semua karena kebohongan perlindungan yang dirangkai oleh cinta. Dan ketika Julia terbangun dari mimpi buruk yang kelam, dunia sekelilingnya terasa asing dan kosong, berbau belerang seperti peti mati yang sudah lama tak dibuka. Bastard! Dia merasa tercekik oleh kenyataan pahit bahwa Romeo, sang kekasihnya, terbenam dalam lautan duka yang telah ditorehkan oleh takdir yang bengis. Dalam sekejap, pandangannya tertuju pada tubuh Romeo yang terkulai, dan hatinya hancur berkeping-keping seperti kaca yang pecah. Ironisnya, di tengah harapan dan cinta, kematian datang seperti pelawak sial yang merusak pesta. Dalam hitungan detik, semua harapan hancur, dan hanya ada kesedihan yang menggigit. Tak ingin terpisah dari cintanya, Julia menatap racun yang sama yang mengakhiri nyawa Romeo, seolah-olah itu adalah tiket untuk meluncur ke pelukan sang kekasih. Dalam saat-saat terakhirnya, dia merasa seperti pahlawan dalam kisah-kisah tragis, di mana cinta dan kematian berperan dalam satu babak yang konyol dan tragis. Dengan hati yang menggebu, dia meneguk racun itu, merasakan rasa pahit yang mematikan mengalir di tenggorokannya. Suara terakhirnya berbisik lembut, cinta ini tak terpisahkan oleh kematian, sebelum kegelapan menyelubungi segalanya. Begitulah, kisah cinta terlarang ini berakhir dalam pelukan abadi, menciptakan legenda yang akan terdengar dalam lagu-lagu dan cerita di seluruh penjuru waktu. Ketika berita kematian tragis Romeo dan Julia tersebar, suasana di Verona mendadak hening. Angin yang biasanya berbisik lembut melalui jalan-jalan yang sempit kini terasa berat dan penuh duka. Setiap sudut kota seolah-olah menangis, membasahi trotoar dengan rasa sakit yang mendalam. Keluarga Montague dan Capulet, yang selama ini hidup dalam permusuhan yang pahit, merasakan penyesalan yang menusuk hati mereka seperti belati. Sungguh ironis, dua anak muda yang begitu mencintai satu sama lain justru menjadi jembatan bagi dua klan yang terpisah dengan kebencian yang sudah berabad-abad lamanya. Di rumah Capulet, suara jeritan dan tangisan menggema, tidak hanya karena kehilangan, tetapi juga karena pengakuan pahit akan kesalahan yang telah dilakukan. Lady Capulet mengepalkan tangannya, berusaha menahan air matanya, sementara Lord Capulet tertegun dalam diam, merenungi setiap pertikaian yang membuat mereka buta. Di sudut ruangan, pelayan-pelayan dengan wajah murung berbisik, seolah-olah sedang membahas episode akhir dari sebuah serial drama yang tak ada yang ingin tonton, penuh konflik, kesalahpahaman, dan kini, akhir yang menyedihkan. Meanwhile, di sisi lain kota, keluarga Montague berada dalam kekacauan yang sama, rasa sakit mereka menyatu, dan mereka mulai meragukan pilihan yang membawa mereka ke jurang perpecahan. Malam itu, di tengah aroma darah dan duka, diadakanlah pertemuan yang sangat tidak biasa. Montague dan Capulet bertatap muka, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak saling mencaci, melainkan berbicara tentang kebodohan yang selama ini memisahkan mereka. Dalam kajian sejarah yang ironis, mereka menjadi satu makhluk, dua kepala berpikir sama tentang betapa bodohnya semua kebencian ini.
Mungkin ada yang bilang mereka seperti dua superhero yang baru sadar bahwa musuh mereka sebenarnya adalah kebodohan sendiri. Disinilah, di tengah luka dan kehilangan, benih perdamaian ditanam, meskipun masih sangat rapuh dan rentan. Hari-hari setelah pertemuan itu, kota Verona mulai bergetar dengan harapan baru, meskipun di jiwa masih terbenam dalam kesedihan. Montague dan Capulet mulai melintasi jalan-jalan yang dulunya terpisah oleh bentang kebencian, merencanakan cara untuk mendamaikan klan mereka. Mereka mengingat kembali saat-saat bahagia sebelum semua ini, tawa dalam festival, berdansa di bawah sinar bulan, dan pesejukan air mancur yang menyegarkan, segala sesuatu yang kini terasa seperti kenangan yang samar. Ironisnya, cinta dua anak muda ini, yang seharusnya menjadi penghubung, kini justru menjadi pelajaran bagi generasi mendatang tentang arti sebenarnya dari cinta sejati, bahwa itu bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang saling mendukung dan mengasihi tanpa syarat. Dan pada akhirnya, Verona berubah. Di bawah sinar matahari yang kembali cerah, kota itu mulai terlihat lebih bersatu, meskipun masih ada bayangan Romeo dan Julia yang menghantui. Bagaimana bisa dua anak muda yang tidak saling berkompromi membawa perubahan sebesar ini? Suatu tantangan bagi masa depan, dan sebuah pelajaran bagi setiap hati yang terluka. Lalu, saat pelancong datang ke Verona untuk melihat tempat kisah mereka tidak hanya melihat pemakaman, tetapi juga dua keluarga yang berangkulan, mengingat bahwa cinta yang tulus bisa melampaui segala batas, termasuk untaian permusuhan yang tak ada habisnya. Inilah pun yang dicari, bukan hanya akhir yang tragis, tapi awal yang benar-benar baru. Di malam yang berkabut, ibu kota Jakarta menyelimuti segala sesuatunya dalam misteri. Di tengah kegelapan, suara riuh rendah mingling di antara dinding pameran seni, mengalunkan berbagai nada yang tak terduga. Aroma cat dan kanvas yang basah bertemu dengan wangi rempah-rempah dari jajanan kaki lima, menciptakan suasana yang canggung namun menggugah jiwa. Di saat itulah Alexander, sang duta besar, memasuki ruangan, kemewahan terbalut seragamnya kontras dengan nuansa gelap yang mengelilingi, seolah ia adalah protagonis dari film noir yang terjebak dalam kisah cinta terlarang. Dia merasakan magnetis yang aneh, seolah seseorang telah menyirami hatinya dengan bubuk sihir, dan tatapan pertamanya menempel pada seorang wanita berdarah artistik, Lara, seniman juara dari rakyat kecil yang terpinggirkan. Lara berdiri di sisi karya seni yang mencolok, karyanya bercerita tentang perjuangan manusia dengan warna-warna gelap dan cerah yang saling berkelahi. Di matanya yang penuh gairah, Alexander melihat kobaran semangat, semacam api yang menghangatkan momennya yang dingin dan formal. Upaya untuk berkonversasi dimulai dengan percakapan canggung, tetapi dengan setiap kata yang diucapkan, benang merah ketertarikan mereka semakin terjalin. Kau, duta besar, tahu betapa cantiknya dunia ini, tapi apakah kau tahu betapa banyak jiwa yang menderita di bawahnya? Sergah Lara, sedikit nakal dan menyindir, seperti kucing liar yang berani menyapukannya dengan cakarnya. Alexander tersenyum, tak nyaman dan sekaligus terpesona, merasakan kehadiran feminisme yang kuat seolah Lara menantangnya untuk melihat lebih dalam. Tempo waktu seolah berhenti, momen demi momen dibungkus dalam keheningan yang hanya terpecahkan oleh suara gemerisik pelukis cat dari tempat dekat. Mereka mulai berbagi cerita tentang dunia yang terpisah, Alexander yang menerima gelar bangsawan dan semua kemewahannya, sementara Lara berbicara tentang kesulitan dan aspirasi rakyatnya, perpecahan yang dipicu oleh kekuasaan kolonial. Mereka adalah dua sisi mata uang, tetapi malam itu, dalam pancaran terang bulan yang lembut, mata uang itu tampak seolah saling mengisi. Rasa saling mengerti merayapi ruang antara mereka, seolah takdir telah mempertemukan dua pribadi berbeda untuk menciptakan harmoni di panggung yang kelam. Tak ada hiasan fanci yang diperlukan saat dua jiwa menyatu dalam kerinduan yang tak terkatakan, seperti sepasang bintang jatuh di langit yang menjadi saksi bisu. Namun setiap kisah cinta tak lengkap tanpa badai yang mengancam. Alexander teringat akan tanggung jawabnya, pesan-pesan elit kolonial yang menyiapkan agenda dan membuatnya terikat dalam rantai emas yang menggilau. Sementara itu,
Elara mengasah senjatanya, lukisan dan kata-kata, untuk menyuarakan perlawanan, berjuang melawan sistem yang menindas. Ironisnya, dalam ketertarikan yang tak terduga ini, mereka berdua dihadapkan pada pilihan yang sulit, melanjutkan romansa ini, melawan arus, atau kembali pada kenyataan yang pedih. Suara di kepala Alexander berbisik seperti suara Dumbledore. Satu-satunya yang kita miliki adalah pilihan kita, membuatnya meragukan peta hidup yang selama ini ia anggap begitu pasti. Tatapan mereka bertemu lagi di bawah bulan, dan seakan saat itu semua menggantung dalam keheningan. Apakah damai ini berharga dibandingkan dengan tanggung jawab, gumam Alexander, tersenyum pahit sambil menatap mata Elara dengan dalam. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, mengingatkan akan keputusan besar yang harus dibuat, sementara dalam hati Elara, suara keraguannya menggaung apakah cinta mampu menyelamatkan atau justru akan membawanya jatuh ke dalam kekacauan? Mereka tahu dengan pasti bahwa hati tak bisa pura-pura tidak tahu. Lebih sulit dari memilih antara popcorn atau nachos saat nonton film blockbuster. Begitulah, di bawah sinar rembulan yang bergetar samar, cinta terlarang mereka siap untuk menguji batas-batas antara kewajiban dan kebebasan, mengingatkan akan kekuatan luar biasa yang mampu memisahkan sekaligus menyatukan. Di tengah gemuruh kehidupan kolonial yang penuh intrik, Alexander dan Elara menemukan cara mereka sendiri untuk berkomunikasi, seolah-olah surat-surat mereka adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Kertas-kertas tipis itu terlipat rapi seperti sayap kupu-kupu, membawa beragam pemikiran, mimpian, dan harapan yang terpendam. Setiap kali Alexander membuka surat, aroma pena basah dan tinta cocor bebek menyapu hidungnya, seolah mengingatkannya pada janji-janji manis yang mereka ukir bersama. Dalam kegelapan malam, di bawah cahaya bulan purnama, kata-kata mereka memiliki kekuatan untuk menghidupkan harapan dan merobek batasan yang membentengi mereka. Faktanya, setiap kalimat yang ditulis Elara memicu getaran kencang di dalam hati Alexander, seperti dentuman musik rock klasik yang tak pernah ia duga bisa mengguncang jiwa seorang duta besar. Namun, seperti semua kisah cinta terlarang, bayangan gelap mulai menghantui kebahagiaan mereka. Seorang mata-mata kolonial, dengan mata tajam seperti elang, mulai mengawasi langkah-langkah mereka. Dia berjalan di antara bayang-bayang, mengenakan pakaian yang tak mencolok, tetapi mencium aroma keserakahan dan ambisi dari jauh, seperti aroma buah busuk yang mengganggu indera penciuman. Ketika Alexander merasa seolah telah menemukan ruang aman di pelukan Elara, ancaman ini muncul seperti hantu yang tidak diundang, siap meromantisasi kisah cinta mereka dengan bumbu tragedi. Betapa ironis, hubungan yang seharusnya menyejukkan hati ini kini menjadi ladang ranjau yang penuh risiko dan ketidakpastian. Sintesis emosional antara cinta dan kewajiban mendorong Alexander ke dalam dilema yang tak terelakkan. Di satu sisi, hatinya panggil nama Elara, seolah setiap detak jantungnya bersatu menjadi sebuah simfoni cinta. Di sisi lain, tanggung jawabnya sebagai duta besar seperti usus yang terjepit, ia harus menjaganya agar tetap terjaga di tengah badai. Hingga saat itu, ia teringat film klasik yang bercerita tentang cinta terlarang, siapa sangka, ia kini hidup dalam film itu? Menghadapi pilihan antara wanita yang dicintainya dan karirnya, ia merasakan ketegangan yang mengalir bagai aliran listrik, menjalar dari ujung jari hingga ujung rambutnya. Saat ketegangan memuncak, getaran ketidakpastian mulai terasa di setiap surat yang ditukarkan. Alexander dan Elara, yang sekali suka bercanda seperti dua anak remaja yang mengabaikan dunia, kini berbicara dalam nada serius yang mencerminkan ketakutan yang menggerogoti jiwa mereka. Tatapan mereka saat bertemu menjadi semakin tajam, seolah-olah mencari jawaban satu sama lain di mata. Di sekeliling mereka, dunia kolonial berlanjut, dengan deru kereta api dan teri tangisan pedagang yang bersahutan, tetapi di dalam hati masing-masing, sebuah lagu sedih mengejar ketidakpastian dan kerinduan. Keduanya paham bahwa waktu berputar cepat, dan cinta yang tak terlindungi ini bisa berakhir dengan tragis. Di tengah semua kekacauan ini, kesadaran tiba-tiba menyentak Alexander.
Ia menyadari, cinta tidak hanya berarti memiliki, terkadang, cinta berarti berkorban. Dengan segala keberanian, ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk melindungi Elara dari cengkeraman mata-mata yang mengintai. Layaknya seorang pahlawan yang merencanakan serangan terakhir sebelum epilog tragis, ia berdoa agar takdir berpihak pada mereka. Mungkin, suatu hari nanti, kisah mereka akan menjadi legenda, dan semua ketegangan serta ketakutan ini akan menjadi catatan sejarah tentang cinta sejati yang berani melawan segala rintangan, meskipun di tengah badai kolonial yang kelam. Di tengah kesunyian malam, saat langit ditutupi awan gelap, ketegangan seperti petir yang siap menyambar. Alexander, duta besar yang dikelilingi oleh pejabat kolonial yang penuh ambisi, merasa hatinya terbelah. Di satu sisi, tanggung jawab sebagai wakil negara mengikatnya dengan rantai emas, sementara di sisi lain, cinta flamboyan kepada Elara memanggilnya dari kedalaman jiwa. Seolah-olah dia terperangkap dalam drama Shakespeare, di mana dua dunia yang berbeda saling berhadapan, dalam panggung kehidupan yang sama sekali tidak ramah. Menghadapi ancaman dari para pejabat yang mencurigai jejak kasih mereka, dia harus berpikir cepat agar tidak tergilas oleh roda kekuasaan yang tidak peduli pada cinta yang tulus ini. Di sebuah kafe kecil terselubung, aroma kopi pahit dan roti panggang menyatu dengan bisikan sepatu hak tinggi yang berjalan cepat. Di tempat itulah, Elara menunggu, menggigit bibirnya yang merah merekah, simbol dari keberanian dan ketegangan yang mendesak. Ruangan itu seperti tempat rahasia para pejuang cinta, penuh dengan harapan dan ketakutan sekaligus. Setiap detak jam dinding seperti sebuah ominous reminder bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Saat Alexander muncul dari kegelapan, senyumnya yang menawan seolah menandakan bahwa mereka berada di arena gladiator, siap beradu untuk mempertahankan perasaan mereka di tengah badai merah bara kebencian yang mengintai. Namun, cinta mereka tidak seperti di film romansa yang diakhiri dengan bahagia. Ini adalah kisah yang penuh risiko dan ketegangan, di mana setiap langkah dapat menjebak mereka dalam jaring langkah korupsi kolonial. Memasuki saat-saat menggembirakan saat mereka saling berbisik, pertukaran janji suci dibungkus dalam kecemasan. Zaman kolonial ini bukanlah hanya tentang penjajahan, melainkan juga tentang kepalsuan dan pengkhianatan, di mana kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Mereka berdua merasakan mengalirnya getaran yang membakar, seperti menyentuh bagian logam yang pernah dibakar dengan api, di saat yang sama, seakan menghirup udara yang diisi dengan embun dan aroma humus dari tanah basah. Setiap detik berharga, tetapi ancaman yang melingkupi membuatnya semakin menegangkan. Ketika Alexander melihat ketulusan dalam mata Elara, hatinya bergetar, seolah ada alunan musik yang menggambarkan rasa cinta mereka di tengah riuhnya dunia luar. Akankah kasih yang melawan arus ini dapat menembus batas-batas yang sepertinya tidak teratasi? Dengan sentuhan tangannya yang penuh kelembutan, Elara menggerakkan jari-jarinya di atas punggung tangan Alexander, seakan mendorongnya untuk menghadapi apapun yang datang. Wajahnya bersinar dengan corak keberanian yang sangat bertentangan dengan suasana kelam di luar, di mana bisikan gosip para pejabat kolonial menyeruak seperti angin dingin, menyelinap tanpa suara. Dalam sekejap, mereka berdua terlena dalam dunia mereka sendiri, merasakan getaran kehampaan yang dipenuhi dengan harapan, meskipun kegelapan mengintai di luar. Namun, semua keindahan ini tak bisa bertahan lama, seolah setiap pertemuan menambah beban ketegangan seperti jaring laba-laba yang semakin mengecil. Ketika lembaga kolonial mulai menyelidiki jejak mereka, Alexander dan Elara harus menggunakan akal sehat dan keberanian luar biasa mereka. Di satu sisi, ada cinta yang menderu seperti gelombang pasang, dan di sisi lainnya, tanggung jawab dan ancaman yang tak berujung. Seolah seperti dalam film Mission Impossible, mereka harus merancang rencana pertemuan dengan sangat hati-hati, agar tak ketahuan oleh mata-mata yang selalu mengawasi. Dalam sebuah era kolonial yang penuh intrik, mereka menemukan bahwa cinta yang tulus dapat menjadi senjata terkuat, tetapi juga bisa menjadi liang kubur jika tidak hati-hati. Di tengah malam yang penuh bintang,
Kabar tentang hubungan terlarang Alexander dan Elara merayap seperti asap dari cerutu mahal yang dihisap duta besar di ruang kerjanya. Hembusan angin malam membawa aroma rempah-rempah dan ketakutan, bercampur baur dalam kegelapan. Mereka, seperti rahasia yang terjerat dalam benang kehidupan, harus memilih antara melarikan diri ke pelukan kebebasan atau bertahan di garda depan penolakan masyarakat. Dengan hati berdegup kencang, mereka tahu bahwa setiap detik adalah pertempuran, dan pilihan mereka bisa menjadi pertarungan terakhir yang menentukan nasib cinta mereka. Tentu saja, semua ini pasti sebuah skenario yang ditulis oleh penulis drama buruk, desah Elara, berusaha mengubah ketegangan menjadi tawa pahit. Di tengah lantai kayu yang berderit dan dihias lampu-lampu kuno, Alexander menggenggam tangan Elara erat-erat. Dengan tatapan yang tajam seperti pedang, dia bersumpah untuk tidak mundur. Elara, meskipun dunia ini bisa menjadi tempat yang sangat kejam, aku tidak akan membiarkan mereka merenggut cinta kita, serunya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Elara, yang mengenakan gaun putih yang kini tampak lebih seperti bendera perjuangan, menatapnya dengan mata penuh harapan dan kecemasan. Saat mereka bersiap untuk menghadapi kerumunan, denyut jantung mereka bersatu menjadi satu irama cinta, satu lagu yang ingin mereka nyanyikan meski di tengah badai. Sebelum kerumunan yang terisolasi itu, Alexander berdiri dengan keberanian yang terpaksa lahir dari dalam. "Kami pun manusia," teriaknya, suaranya sekuat petir yang membelah malam, memecah kesunyian dengan tantangan. "Ini bukan tentang status atau gelar, tetapi tentang cinta yang tulus." Rasanya seolah-olah semua orang di sana menahan napas, menciptakan ketegangan seperti ketika penjahat dalam film superhero terpojok. Di sekeliling mereka, mata-mata berteriak mendukung atau mengecam, aroma popcorn dari kios yang jauh bercampur dengan sulfur dari api yang membara di hati mereka. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa setiap detik berharga mungkin menjadi rintangan bagi para penghalang cinta ini. Ketika ansambel suara itu menggelegar dengan teriakan dan hujatan, panasnya amarah dan ketidakadilan menggulung tidak kalah mengerikannya dibandingkan dengan aroma busuk dari jalanan setelah hujan deras. Alexander dan Elara berdiri seteguh benteng, meskipun bayangan penangkapan mengintai seperti sulur ular licik di balik langkah mereka. "Jika kita harus pergi, mari kita pergi bersama," seru Elara, berani menantang setiap suara menindik hidup mereka. Ironisnya, meski cinta mereka telah menjadi berita utama yang diolok-olok banyak orang, rasa kebersamaan mereka tetap berkilau seperti bintang di langit kelam, binasa kabut namun tak pernah padam. Menjadi terasing, mereka tidak ingin menjadi bagian dari masyarakat yang tak memahami cinta tetapi ingin menjadi bagian dari sejarah yang mereka tulis sendiri. Untuk sekali ini, Alexander mendapati dirinya di ambang keputusan yang akan memisahkan dunianya. Apakah memilih cinta meskipun segala konsekuensinya, atau kembali pada jalannya, menjalani hidup di bawah bayang-bayang status dan gelar tanpa ada cinta yang sejati? "Ayo, kita buat dunia melihat kita," teriaknya, dalam sebuah gejolak penuh emosi, saat satu langkah penuh keyakinan menuju kebebasan semakin mendekat. Dalam kedamaian yang tak biasa itu, mereka berdua mengambil napas dalam-dalam, mencium keharuman keberanian dan cinta yang berapi-api. Namun, di tengah ketegangan ini, ternoda sedikit humor koyak. Siapa tahu, mungkin kita bisa jadi headline baru dengan "Cinta Terlarang" yang paling dibicarakan setelah bencana dunia nyata. Elara tertawa, mengisyaratkan bahwa bagaimanapun, cinta mereka adalah kisah yang tak akan pernah terhapus oleh waktu. Di tengah tergesa-gesa kehidupan kolonial yang bising, di mana pedagang-pedagang menjerit mempromosikan barang-barang eksotis mereka dan aroma rempah-rempah memenuhi udara, Alexander berdiri di ambang keputusan berani. Dia bukan hanya seorang duta besar, tetapi juga seorang manusia yang terjebak antara tugas dan cinta. Di hadapannya, wajah Elara, sang seniman, bersinar dengan harapan dan ketegangan, seolah-olah dia adalah cahaya yang melawan gelapnya dunia kolonial yang kejam. Saat melihat ke dalam mata Elara, dia merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan, seperti aliran listrik yang mengalir rendah di antara mereka,
memberikan pilihan sejati yang tidak bisa diabaikan. Dengan jantung berdegup kencang, Alexander tahu bahwa hidup tanpa cinta seperti sebuah lukisan tanpa warna, hambar dan kering tanpa semangat seni yang menggugah jiwa. Melepaskan jabatannya bukan keputusan yang mudah, itu seperti menghilangkan lapisan pelindungnya membuatnya terlihat seperti pahlawan di mata banyak orang. Namun, kenyataan pahit menghantam ketika dia memahami bahwa jabatan itu tidak lebih dari sekadar topeng. Bagaimana jika saya menjadi gembel, pikirnya, merasa sedikit dramatis, tetapi kemudian teringat akan kata-kata Elara, cinta itu bukan tentang kemewahan, tetapi tentang kebebasan. Dalam momen itu, dunia luar menjadi hening, dan tanggung jawab yang mengikatnya mulai meleleh. Teriakan duka mereda, digantikan oleh keinginan mendalam untuk menaklukkan dunia, bersama Elara. Saat Alexander mengambil langkah pertama menuju kebebasan, sebuah rasa lega mengalir melalui tubuhnya, seperti air dingin di hari yang terik. Dia bisa merasakan embun pagi menetes di pelipisnya, dan aroma daun hijau segar menyambut perdamaian baru. Mereka berdua berpegangan tangan, telapak tangan mereka saling berkeringat, menandakan sesuatu yang lebih dari sekadar eksplorasi cinta. Ini adalah pernyataan keberanian. Dengan suara lembut, Elara mulai menggambarkan dunia baru yang ingin mereka ciptakan, dunia di mana seni dan cinta berjalan seiring, seperti sepasang penari di irama yang indah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membangkitkan hasrat yang lebih dalam, dan Alexander menemukan dirinya tenggelam dalam impian bersama itu. Dengan latar belakang koloni yang indah sekaligus menakutkan, mereka menyiapkan kanvas ide-ide radikal mereka. Memikirkan seni sebagai senjata, mereka merancang cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui lukisan dan puisi. Setiap goresan kuas seperti teriakan bagi keadilan dan setiap bait adalah perlawanan terhadap penindasan. Mereka seperti Bonnie dan Clyde di era kolonial, tetapi daripada memburu kekayaan, mereka mengejar keindahan dan kebebasan. Namun, tantangan tak terhindarkan membayangi mereka, menggantung seperti awan gelap. Meski begitu, mereka tertawa, berjanji bahwa cinta mereka akan menghadapi badai apapun yang datang. Saat senja menjelang, langit berwarna oranye membara, membingkai pasangan itu dalam gambar yang sempurna, seperti satu lukisan yang diimpikan. Alexander dan Elara saling menatap, di tengah tawa dan kebebasan, merangkul masa depan yang tidak pasti tetapi penuh harapan. Mereka tahu semua akan berubah saat mereka mulai melangkah ke dunia baru tersebut, mungkin dunia yang penuh kecaman, tetapi juga dunia yang penuh kemungkinan. Dengan hati yang membara dan niat yang jernih, mereka bersatu dalam kebebasan, siap untuk mengguncang dunia sekaligus menorehkan jejak cinta di setiap sudut yang mereka lalui. Siapa yang butuh tanah dan kekuasaan ketika kita memiliki seni dan cinta? Begitulah, dengan langkah penuh harapan, mereka beranjak, menjadikan dunia ini panggung untuk kisah mereka selanjutnya. Di jantung kota Semarang, di mana asap dan debu campur aduk seperti saljunya Game of Thrones, Arif berlari dengan nafsu juang membara. Suara tembakan dari jauh menghancurkan ketenangan pagi, dan bau senjata api membakar hidungnya. Namun, di tengah ketegangan dan kekacauan itu, matanya tak sengaja bertemu dengan Dinda, gadis cantik yang mencoba menyelamatkan ibunya yang terjebak di reruntuhan. Tangan Dinda bergetar, tetapi matanya bersinar, seolah mengandung seluruh harapan dunia. Jika hidup ini adalah film, pastinya saat ini mereka berdua akan berada dalam slow motion, diiringi soundtrack yang bikin baper, dengan latar belakang suara ledakan yang semakin dekat. Dinda, dengan rambutnya yang acak-acakan akibat angin, menggenggam ranselnya berisi barang-barang berharga bagi keluarganya. Aroma ketakutan menyelimuti mereka, tetapi di antara kengerian itu, ada benih ketertarikan yang tumbuh, seperti tanaman liar yang muncul di celah-celah tembok yang rusak. "Siapa nama kamu, pejuang?" tanya Dinda, dengan suara yang hampir tenggelam di tengah suara bising dari luar. Arif menjawab dengan suara serak, "Arif. Tapi sepertinya, saya lebih banyak berlari daripada berperang sekarang."
Dalam situasi yang penuh gairah dan kebisingan, kalimat itu tersenyum penuh ironi, seolah membuktikan bahwa cinta tidak mengenal waktu atau tempat, bahkan di tengah peperangan. Hanya beberapa detik terlewati, tetapi rasanya seperti berabad-abad bagi keduanya. Setiap kata yang mereka tukar bagaikan peluru yang menembus udara, menembus dinding ketakutan yang mengelilingi mereka. Angin malam yang dingin bercampur dengan aroma mesiu, menambah kesan dramatis pada pertemuan mereka. Dinda mulai menceritakan kisah keluarganya, suara lembutnya menjalar ke telinga Arif dengan manis, seolah dia adalah satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Dalam sekejap, latar belakang sejarah yang meneror mereka seperti monster yang mengintai dari bayang-bayang, seakan menghilang, menyisakan ruang hanya untuk mereka berdua dan perasaan yang tak terucap. Tetapi, seperti dalam film laga yang selalu memiliki kecemasan menjelang akhir, sirene perang tiba-tiba meraung, mengguncangkan dunia mereka. Dinda meraih tangan Arif dengan cemas, wajahnya melukiskan ketakutan akan perpisahan yang mungkin akan datang. "Apa yang akan terjadi pada kita?" tanyanya, suara sesaknya mengocok perutnya, menambah rasa sakit yang dia rasakan. Arif, yang biasanya berani dengan senjata, merasa tak berdaya untuk menjawab. Mereka tahu, dalam sekejap, peperangan bisa merenggut segalanya, termasuk kesempatan kecil untuk menjalani cinta mereka yang baru saja tumbuh, seolah-olah mereka adalah bunga yang sedang mekar di tengah badai. Dengan hati yang berat, keduanya harus berpisah, seolah-olah nasib mereka sudah ditentukan oleh skenario film Hollywood yang tak terduga. Arif melangkah ke belakang, matanya terpikat pada senyuman Dinda yang menyisakan bayang-bayang harapan. "Kita akan bertemu lagi, bukan?" bisik Dinda, suaranya hampir hilang di tengah perkusi tembakan yang berderak. "Tentu saja, kalau saya masih hidup untuk cerita yang lebih baik," jawab Arif, mencoba menahan air mata dengan lelucon pahitnya. Begitu mereka berpisah, badai pertempuran kembali mengepung Semarang, tetapi di dalam hati mereka, ada secercah cinta yang enggan pudar meskipun sejarah mencatat perpisahan mereka. Siapa tahu, bisa jadi semut-semut di negeri ini dunia juga mengenal cinta, dan mungkin, sekali lagi mereka akan terhubung di waktu dan tempat yang lebih baik. Di tengah gempuran peluru dan riuh suara ledakan yang menggetarkan tanah, Arif berdiri tegak, mengenakan seragam yang penuh debu dan noda. Tadi pagi, dia masih bisa merasakan hangatnya pelukan Dinda, aroma harum jasmin yang masih melekat di bajunya. Namun kini, keberanian dan semangat juangnya menantang maut mengharuskan dia meninggalkan kota yang penuh kenangan itu. Bayangan senyum Dinda mencuat di ujung pikirannya, sementara ingatan tentang tawa dan hidangan masakan ibunya mulai memudar dalam semangat juang yang berkobar. Dengan semantik klasik perang, dia berharap bisa kembali untuk meraih cinta dan kebahagiaan yang sempat terenggut oleh penjajahan ini. Di sisi lain kota yang berantakan, Dinda terjebak dalam kekacauan. Suara sirene merobek keheningan seakan mengingatkan setiap jiwa bahwa hidup bisa rampung hanya dalam sekejap. Debu berterbangan dari reruntuhan bangunan, dan bau asap membakar mencampur dengan wewangian bekas masakannya yang pernah menghangatkan rumah itu. Setiap pesan yang ia tulis untuk Arif menjadi surat-surat yang tak terkirakan, seolah mereka bersembunyi di tempat yang tak terjangkau oleh tangan-tangan jahat yang mau mengoyak cinta mereka. Rindu dan ketakutan tarung berkelahi di hatinya, dan Dinda pun merasa betapa ironisnya hidup ini, berjuang untuk cinta di tengah kegemparan perang. Sementara itu, Arif dan Dinda berusaha keras untuk berkomunikasi, namun dunia seakan melawan. Setiap kali Arif mengirimkan kabar, dia merasa seperti pengisi suara dalam film jadul yang menunggu kehadiran Dinda di layar. Rintik hujan turun, menimbulkan suara gemericik pelan yang membasuh mesin radio kecil di tengah pertempuran. "Jika aku hanya bisa menyalakan satu lampu untukmu, Dinda," pikirnya, merindukan momen-momen di mana mereka bisa duduk santai menonton film di layar lebar. Tetapi, lampu-lampu penanda bahaya kini menggantikan kemewahan tersebut, menodai skenario sinema mereka yang dulunya indah. Hari demi hari,
kerinduan mereka berlipat ganda. Dinda seringkali mendapati dirinya berlari ke puing-puing kota, berharap menemukan surat-suratnya terdampar di mana saja, bisa jadi entah kenapa. Meskipun emosi menyakitkan seperti mencabik-cabik hatinya, ia tetap membawa secari kertas yang berisi puisi-puisi cinta yang ditulisnya untuk Arif. Aroma tanah basah dan sesekali menghirup bau kembang api di alam terbuka, seakan menjadi saksi bisu bahwa cinta mereka sedang diuji oleh badai yang lebih besar dari sekedar sekutu dalam peperangan. Ketika suara ledakan semakin mendekat, pikiran tentang kehilangan Arif menggigit-gigit dirinya seperti serigala kelaparan. Ironis memang, ketika ancaman paling besar justru bukan hanya datang dari peluru yang berseliweran, tetapi dari rasa takut tak berujung saat berpikir akan kehilangan satu sama lain. Mungkin, Vlad Tepes, penjahat di film, bisa saja mendapatkan inspirasi dari dada mereka yang bertempur, tetapi jauh di dalam jiwa, keinginan akan cinta lebih kuat dari sekedar serangan. Kami harap ketika guntur reda dan pertempuran berhenti, bisa terlahir kembali sebuah cerita yang lebih baik. Sebuah janji dari Arif kepada Dinda untuk mengukir kembali masa depan yang penuh harapan. Cinta yang terhalang, tetapi takkan pernah padam, bagai api yang selalu bisa dinyalakan kembali. Dinda melangkah cepat di antara reruntuhan, setiap langkahnya diiringi desiran angin dingin yang berbisik seakan memperingatkannya. Kota yang pernah hidup dengan riuh tawa kini menjadi kubangan kesedihan, di mana bayang-bayang musuh merayap di setiap sudut. Ia berfantasi sejenak tentang Arif, wajahnya yang cerah seperti bintang di malam yang kelam. Namun, kenyataan selalu mengintip dari balik bayang, dan rasa takut menempel di atas kulitnya seperti keringat dingin. Kalau ada humor One Direction, pasti mereka bilang, "What makes you beautiful?" Tapi di sini, nihil, pikirnya, menggelengkan kepala dalam kerinduan yang menyakitkan. Dari jauh, Arif menatap ke arah horizon, jantungnya berdebar seperti mesin tua yang enggan mati. Informasi yang didapatnya berbunyi sinis, Dinda terjebak di dalam daerah musuh. Perasaan ketidakberdayaan menghimpitnya, namun ia tahu bahwa ia harus bertindak, tidak ada waktu untuk galau seperti remaja yang ditinggalkan gebetan. Jadi, inilah saatnya menjadi pahlawan, kan, ujarnya sambil menyesap keberanian dalam dadanya. Dalam misi nekat ini, dia memasang wajah serius, berusaha terlihat seolah dia bukan karakter komedi dari film memalukan. Setiap langkah Arif penuh ketegangan, suara tembakan dan teriakan orang-orang tak berdaya menjadi latar belakang yang mengganggu. Kaki-kakinya bergerak cepat, menghindari jejak-jejak kematian yang membekas di tanah. Ia merasakan bau asap dan darah, aroma yang mengerikan, namun membuatnya semakin bertekad untuk bertemu Dinda. Dalam jangkauan samar, ia melihat benteng musuh, dan disinilah rasa keberaniannya diuji. Arif tak bisa tidak tertawa pahit, ini jelas bukan romansa yang aku impikan, tapi setidaknya kita bisa buat film aksi yang keren, pikirnya. Pada petang yang kelam, di tempat yang disepakati, Dinda dan Arif akhirnya bertatap muka. Air mata Dinda bercampur tawa saat melihat Arif datang, tampak seperti Superman yang terlambat hadir. Namun, kebahagiaan mereka sekejap luntur ketika suara langkah tentara musuh menggema membelah udara. Oh tidak, pasukan pintar dengan rencana yang buruk datang juga. Dinda berteriak, mengingat semua drama yang sudah mereka lewati. Saat itu, perasaan membara di dada membuat mereka tidak tahu harus berlari kemana, rumput di atas tanah atau bersembunyi di balik senjata yang menjulang. Dengan waktu yang terus berdetak seperti jam digital yang kehabisan baterai, mereka memutuskan untuk bertindak. Dinda dan Arif berlari, menyatu dengan bayang-bayang malam yang mulai merangkak. Suara detak jantung mereka bergema dalam keheningan, seolah seluruh perang dunia menunggu untuk dihentikan oleh cinta mereka. Jika kita bisa bertahan melewati ini, Dinda, kita akan bercerita pada anak cucu kita. Pasti mereka akan marah karena kita tanpa wifi. Arif menggoda meski terengah-engah,
dan Dinda hanya bisa tersenyum lemah sambil merasakan perasaan hangat di dalam dadanya. Momen itu, penuh ketakutan dan harapan, menjadi saksi dari cinta yang terlahir di tengah gejolak, terus berlari meskipun dunia seakan runtuh di sekeliling mereka. Di tengah kepanikan yang membara, Arif dan Dinda terjebak dalam kekacauan peluru yang meluncur bagai hujan di musim panas. Suara dentuman senjata api dan teriakan perintah menggema di antara reruntuhan bangunan yang pernah megah, kini menjadi saksi bisu perjuangan hidup dan mati. Atmosfernya bercampur antara rasa mual akibat debu dan aroma logam yang tajam dari darah, campuran yang seharusnya bisa bikin siapapun mual, tapi bagi mereka, itu hanya pengingat akan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Dalam detik-detik yang berjalan lambat, mereka berpegangan erat, seakan takut melepas satu sama lain berarti mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Cinta mereka, yang seolah tak tergoyahkan, kini terbalut dalam rasa takut dan ketidakpastian. Berdesakan di tempat perlindungan yang sempit, Arif merasakan denyut nadi Dinda di sampingnya, seperti lagu yang mendayu-dayu dalam kepanikan. Setiap letusan suara peluru seakan menjadi lagu latar film aksi, dan di tengah semua kegilaan ini, ia merasa seolah menjadi karakter utama dari drama yang tak terduga. Saat Dinda berusaha mengamankan dirinya, keberanian Arif muncul sebagai villain yang merubah segala hal, tapi bukannya menjadi pahlawan, dia justru jatuh, terhantam peluru. Rasa sakit menjalar di lengannya, dan pandangannya mulai kabur, mengingatkan dia pada permainan video favoritnya di mana kekalahan berarti ya, akhir. Tetapi kali ini, Dinda bukan hanya sekadar teman gengnya, dia adalah alasan dia ingin bertahan di dunia yang seakan runtuh di sekeliling mereka. Dengan darah mengalir dari lukanya, Arif berjuang untuk tetap tersadar. Dinda, aku butuh kamu. Selamatkan diri kamu, teriaknya, setiap kata dikeluarkan dengan berat seolah menarik beban berat dari hatinya. Bukan karena ia ingin mengabaikan cinta mereka, tetapi lebih kepada insting pelindung yang menguatkan perasaannya. Dinda, bergetar dalam ketegangan, hanya bisa menangis dan merasakan ambang kehampaan tanpa Arif. Dia dihadapkan pada dilema klasik, tetap bersamanya atau melarikan diri dan menyelamatkan diri sendiri. Dalam detik-detik yang berharga itu, keduanya merasakan beratnya pilihan. Arif hanya bisa menatap Dinda dengan mata penuh kasih dan harapan, sementara hujan peluru terus menghujani mereka. Suasana terasa seolah diadaptasi dari film Hollywood, plot twist tanpa akhir yang jelas. Namun, Dinda tak ingin menjadi karakter yang mengorbankan cinta mereka untuk mementingkan dirinya sendiri. Dengan keberanian yang menggelora, ia memutuskan untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan seorang pejuang di tengah kekacauan ini. Ketika peluru terakhir melesat, membawa harapan dan ketakutan dalam satu tarikan napas, Dinda berlari ke arah Arif, hatinya penuh rasa sakit dan cinta yang tak terhingga. Dia tahu, entah apa yang akan dihadapi selanjutnya, siapkah mereka berdua menantang takdir, seperti dalam film yang tak ingin usai, atau akankah kisah cinta mereka dihentikan di tengah jalan? Dengan setiap langkah, suara ledakan dan teriakan terasa semakin mendekat, seolah mengingatkan mereka bahwa waktu terus berdetak. Dalam pertempuran terakhir ini, cinta kadang-kadang memang terpaksa, namun di balik semua itu, mereka berhasil menemukan arti sebenarnya, bahwa berjuang untuk cinta jauh lebih berharga daripada hidup dalam ketakutan sendirian. Di tengah kepanikan yang melanda, suara tembakan dan ledakan menjadi latar belakang kisah cinta yang tak biasa. Arif berdiri di ambang pintu, matanya meneruskan pandangan ke arah Dinda, sosok yang telah menjadi cahaya dalam dunia yang kelam. Punuk bahunya tertunduk, seolah berat memikul beban kegagalan yang tak terelakkan. Asap rokok di dalam ruangan bercampur dengan aroma darah dan debu, memberi kesan seperti di film thriller, namun ini bukan sinema, ini adalah realitas kasar yang mereka jalani. Seakan mengingatkan mereka bahwa cinta kadang mesti dibayar mahal, Arif merasakan jantungnya berdegup dengan nyaring, menciptakan lagu sedih yang hanya bisa mereka berdua dengar.
Saat pasukan musuh semakin mendekat, waktu menjadi musuh yang paling menyeramkan. Arif tahu bahwa tak ada jalan lain selain menghadapi takdirnya dan mengorbankan diri demi keselamatan Dinda. Baginya, mencintai itu lebih dari sekadar kata-kata manis, itu adalah tindakan berani dalam menghadapi risiko, seperti superhero tanpa jubah. Dengan suara bergetar, dia menjelaskan rencananya kepada Dinda, mencoba memberikan semangat meski hatinya seolah diremas-remas dengan tangan besi. Kamu harus pergi, Dinda, sebelum mereka datang. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, ungkapnya sambil menahan air mata yang siap kropos dari pelupuk matanya, merindukan hari-hari bahagia yang mereka jalani bersama, seperti saat menonton cuplikan indah dari film romansa yang ia impikan. Dinda, di sisi lain, merasakan gelombang kesedihan yang tak tertahan. Dia ingin melawan, ingin berteriak bahwa mereka masih bisa berjuang bersama, tapi logika yang dingin menghampirinya seperti angin dingin yang menggigit kulit. Air mata mengalir di pipinya, membasahi debu yang menghinggapi wajahnya, menciptakan campuran antara rasa sakit dan cinta yang mengakar dalam. Dia merebut tangan Arif, mengepalnya seolah tak ingin melepaskannya, berusaha menyimpan setiap detik mesra dalam ingatannya seperti menyimpan barang berharganya. Aku akan kembali, kita akan bersama lagi, katanya, meski dalam hatinya, dia tahu kata-kata itu bisa jadi hanya janji yang terbang di angkasa kelam. Saat Dinda berbalik, langkahnya berat seakan menendang beban seluruh dunia. Suara pertempuran di luar membentuk simfoni penuh ketegangan, nyaring dan menakutkan, tapi di balik semua itu, Dinda berusaha menggenggam harapan. Setiap langkahnya terasa seperti adegan terakhir di film blockbuster, di mana protagonis harus berpisah demi kebahagiaan. Jalan beraspal yang mereka lewati mungkin kelak menjadi saksi bisu cinta mereka, yang terkubur dalam sejarah kelam. Dengan aroma mesiu yang memabukkan dan tangis yang terpendam dalam dada, dia pergi, menatap ke belakang satu kali lagi, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang tak terucapkan. Apakah ini akhir atau awal dari segalanya? Sementara itu, Arif berdiri sendirian, hatinya berkecamuk di antara harapan dan kenyataan. Dia mendengar suara-suara mendekat, suara langkah kaki yang berat dan teratur, bagaikan marching band yang siap menghancurkan mimpinya. Namun dia tidak gentar, semangat cintanya membara, lebih kuat dari setiap peluru yang bisa melukai tubuhnya. Dalam kepulan asap dan suara ledakan, Arif memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Dinda, senyuman manisnya ketika mereka berbagi impian, membuatnya merasa seperti pahlawan di film perang yang tak kenal menyerah. Dengan cintanya sebagai perisai, ia pun bersiap menghadapi segala kemungkinan, karena kadang cinta memerlukan keberanian yang lebih besar daripada sekedar hidup, ia menuntut jiwa untuk bertahan di tengah perang. Di sebuah desa kecil di Indonesia, saat bayangan pendudukan merayap seperti asap hitam yang mengintai setiap sudut, Samudra melangkah dengan langkah penuh keberanian. Sekilas, dia terlihat tidak lebih dari seorang pemuda biasa, tetapi matanya berbinar dengan semangat yang tak tergoyahkan. Hari itu, suara gemerisik dedaunan berpadu dengan kicauan burung, menandakan bahwa meski dunia luar bergejolak, kehidupan di desa terus bergulir. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas harian, ada aura magis yang menyelimuti pertemuan tak terduga antara dirinya dan Dewi, gadis yang seperti embun pagi, cerah dan segar, dengan senyuman yang mengguncang hati seperti lagu-lagu pop yang populer di radio tua. Dewi, dengan keberanian serta kecerdasan yang tajam, mampu mengubah ketegangan menjadi lelucon di tengah lingkungan yang penuh bahaya. Saat keduanya berbincang di balik pepohonan, aroma harum bunga kananga dan tanah basah memberi mereka sedikit kelegaan dari ancaman yang mengintai. Kau tahu, jika kita bisa mengatasi semua ini, mungkin kita bisa jadi tim superhero Indonesia, canda Dewi sambil terkekeh, seolah-olah mereka sedang merencanakan serangan balik melawan alien, bukan tentara pendudukan. Tawa mereka bergema meski hati mereka berdegup kencang, seolah menyanyikan lagu persahabatan yang menolak menyerah. Namun,
Kenyataan yang pahit mulai menyergap ketika suara langkah botak sepatu para tentara menghancurkan suasana ceria itu. Setiap kali kereta besi berderak lewat, jantung keduanya seakan beradu lari, terbang seperti burung yang terkejut. Rasanya seperti sedang menari di atas garis tipis antara cinta dan ketakutan, di mana bayangan tentara menggantung di atas mereka seperti pedang Damokles. Lalu, ada bisikan desas-desus di desa. Jika ketahuan, mereka akan dibawa entah kemana, dan selamat tinggal cita-cita cinta yang indah ini. Satu halaman dari novel drama dengan nuansa hitam putih, tak jauh dari sisi kenyataan mereka. Namun, ketidakpastian itu justru merangsang semangat perlawanan di dalam diri mereka. Samudra memandang Dewi, membaca kebulatan tekad di wajahnya walaupun dengan mata yang berair. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengalahkan kita, meski mereka mungkin lebih banyak dan lebih bersenjata, katanya penuh semangat. Dalam hati, dia mengingat film-film aksi klasik, di mana pahlawan tidak pernah menyerah meski segala hal tampak sia-sia. Mereka berdua berjanji untuk saling mendukung, tetap bersama di dalam dunia yang tidak pasti, menjadikan cinta sebagai senjata terkuat mereka. Saat malam turun dan bayang-bayang semakin dalam, cinta mereka berdenyut seperti api unggun yang tak mau padam. Suara kerupuk yang digoreng di dapur tetangga membawa aroma lembut yang menjelma menjadi nostalgia akan masa tenang yang mungkin takkan pernah mereka raih kembali. Dalam pelukan satu sama lain, mereka merasakan kehangatan yang melampaui sejuknya malam yang penuh ketegangan. Ini bukan hanya tentang cinta yang tumbuh, ini adalah tentang harapan yang berani mencuat di antara celah-celah ketidakpastian. Dan, meskipun ancaman itu mendekat, cinta mereka adalah tantangan paling berani, sebuah janji yang akan terus berlanjut meskipun dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di tengah malam yang pekat, Samudra dan Dewi merencanakan pertemuan rahasia. Hembusan angin dingin menggigit kulit mereka saat mereka berbisik di bawah sinar bulan yang remang-remang. Di balik pepohonan, suara cicada bernyanyi, memberi irama pada percintaan mereka yang berkembang dalam kegelapan. Aroma tanah basah dan bau daun yang hangus menambah ketegangan saat mereka saling menggenggam, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberikan mereka satu kesempatan lagi. Namun, dengan setiap detakan jam, kekhawatiran semakin merayap ke dalam benak Samudra, rumor pengkhianat di desa seperti angin dingin yang membawa kabar buruk, membuatnya bergidik dalam ketakutan. Sambil mendengarkan suara langkah kaki yang mungkin mendekat, Samudra berusaha mengalihkan pikirannya. Berani sekali kita, kan, seperti Romeo dan Juliet, tapi tanpa racun dan balkon, ia bercanda, berharap bisa meringankan suasana hati Dewi. Senyuman Dewi terlihat cemerlang seperti bintang di gelap, namun cahaya itu tak mampu mengusir bayang-bayang yang mencekam mereka. Setiap detik yang berlalu hanya menambah rasa cemas yang menumpuk di dalam dada mereka, seperti kemenyan yang terbakar tetapi tak kunjung padam. Dalam benaknya, Samudra tahu, segala sesuatu bisa hancur secepat bintang jatuh yang ia lihat malam itu, indah namun penuh risiko. Di tengah teror yang menggantung, Samudra memikirkan berbagai cara untuk melindungi Dewi dan desanya. Dia berlari seperti superhero dalam film, meski tanpa jubah dan kostum yang mengkilap. Daya pikirnya berkeliaran mencari strategi, apakah dia perlu membangun tembok, mengatur patroli malam, atau mungkin menyusun rencana kabur ke tempat yang lebih aman? Dia merasakan beratnya perjuangan yang ada di pundaknya, bagaikan mencoba mengangkat batu besar, namun batok kepalanya dipenuhi ketidakpastian dan kekhawatiran. Suara gaduh dari arah desa memecah lamunannya, seolah memperingatkan bahwa bahaya semakin mendekat. Kekhawatiran akan pengkhianatan bukan hanya sejarah yang berulang, tapi juga pelajaran pahit yang seperti cerita dari kakek nenek yang sering diceritakan. Samudra berusaha mempertahankan kepercayaan di antara penduduk desa, tetapi setiap mata yang menatapnya seolah mengukur ketahanan jiwanya. Apa mereka juga bisa mengira kita adalah kekasih yang berkhianat? Tanyanya dengan cemas pada Dewi, seraya merasakan kesunyian malam yang tiba-tiba menjadi kaku.
Instingnya mengatakan untuk bersiap-siap, seperti Avengers yang menghadapi ancaman Thanos, tapi dia hanya bisa berpura-pura memiliki kekuatan yang cukup. Dan situasi semakin memanas, seperti nasi di atas kompor, siap meledak jika tidak dijaga. Dewi mencoba menenangkan Samudra, suaranya lembut seperti bulir padi yang bergoyang tertiup angin. Namun, di dalam hati, ia pun merasakan kegelisahan yang menggerogoti jiwa. Setiap langkah yang mereka ambil terlihat lebih berisiko, dan cinta yang mereka perjuangkan seakan terperangkap dalam jaring kegelapan. Mereka berdua tahu, dalam peperangan dan cinta, tidak ada tempat untuk para pengecut, walau pertemuan mereka mungkin berkisar pada saat-saat terakhir, mereka tidak akan menyerah. Di kegelapan yang mengancam, dua jiwa ini berpegang satu sama lain, berjanji untuk berjuang hingga akhir. Di tengah malam yang pekat, dengan bulan purnama bersinar sinis di langit, Samudra mendengar teriakan keras dari jalanan di bawah jendela. Suara gaduh itu bukan hanya langkah tentara yang menginjak tanah, itu adalah desingan nasib yang menimpa teman dekatnya, Rio. Kulit Samudra menciut, bagai es krim di bawah terik matahari saat berita tentang penculikan itu menghantam hatinya. Rio, si penggila komik superhero, kini dalam krisis nyata, seolah-olah diculik oleh alien dari planet lain. Ketika dia berlari keluar, jantungnya berdetak cepat, menciptakan irama dalam melodi ketidakpastian. Pikirannya berputar-putar seperti mesin cuci rusak antara tindakan heroik atau pihak yang tak terduga, dengan Dewi sebagai pengingat akan cinta dan harapan yang tersisa di tengah kegelapan itu. Sementara itu, di tempat persembunyian yang murung, Dewi menggigit bibirnya, hampir sampai mengeluarkan darah, di antara kepanikan dan ketakutan. Dalam kepalan tangannya terdapat secari kertas bertuliskan kata, kebebasan, goresan yang hampir terhapus, tetapi maknanya tetap kuat. Dia berkeras untuk tidak membiarkan pesimisme menggenggam dirinya, merasa bagai karakter dalam film aksi superhero, siap memanjat dinding keadilan sampai bara api memulihkan semangatnya. Suara dentingan logam dan langkah-langkah berat tentara membuatnya merinding, memberi ketakutan dalam segenap sarafnya, tapi ia menolak untuk mundur. Dewi ingin berteriak, kami tidak akan kalah, meskipun tahu betapa rapuhnya semangatnya saat itu. Dengan keberanian yang mirip dengan Wonder Woman, ia bersumpah untuk berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk Samudra dan mimpinya yang telah menjadi samar di bawah bayang-bayang penindasan ini. Bersatu kembali di tengah badai, saat matahari tampak seolah-olah memiliki rencana jahat untuk tidak muncul, Samudra dan Dewi saling menatap, berjanji untuk saling melindungi. Samudra merasakan beban tanggung jawab berlipat ganda menghentak di jantungnya, seolah-olah ia sedang membawa beban batangan dari logam berat. Dalam pelukan mereka, aroma keringat dan debu bercampur dengan harapan, menciptakan palet yang aneh tetapi berharga. Mereka harus melakukan sesuatu, merancang rencana yang lebih baik daripada hanya menonton persahabatan dipisahkan oleh kekejaman. Mendes operasional, sambil membayangkan jika mereka bisa memanfaatkan taktik konyol seperti dalam film aksi, tempatkan spanduklah, satu lemparan smoke bomb, dan voila, Rio bebas. Tapi kenyataan yang mereka hadapi jauh dari sinema. Saat malam kembali menggenggam kota, ketegangan melambung tinggi, membuat bulu Roma berdiri merinding. Tentara terlihat mengelilingi, menempuh langkah-langkah berat, suara sepatu bot menakutkan seperti lagu-lagu keberanian yang diputar buruk di radio tua. Samudra mengintip dari balik dinding, nyaris terpeleset dari kegelapan, merasakan bau asap rokok dan asap kendaraan yang bercampur dengan kekhawatiran, ia bertekad untuk bersikap gesit. Namun, takdir sepertinya sangat lucu, tentara itu menyimpan satu rencana yang lebih baik daripada yang mereka duga. Jari Samudra yang terluka mengepal, mengingatkan dia bahwa dia bukan hanya pemimpin di depan, tapi juga pendukung di belakang untuk nama yang penuh arti, Dewi. Melawan setapak menuju kebebasan itu bukanlah ide yang sepele, dan setiap langkah diambil dengan kesadaran akan setiap risiko yang dihadapi. Dengan perlahan namun pasti,
keduanya merangkak ke arah tujuan mereka, tak membiarkan ketakutan memecah tekad mereka. Sebagaimana cinta mengelilingi mereka, Samudra dan Dewi menemukan kekuatan dalam diri yang tak terduga. Setiap pelukan membawa tenaga listrik ke dalam tubuh mereka, seolah-olah cinta itu sendiri menjadi persenjataan melawan penindasan. Kini, saat penyelamatan Rio berada di ambang, mereka berdua bertekad untuk jadi seperti Batman dan Robin. Satu akhir cerita dikhususkan untuk keberanian, satu kisah cinta menghadapi kegelapan. Dan saat langkah-langkah mereka bergema di lorong-lorong gelap, mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk satu jiwa, tetapi untuk banyak jiwa yang terkurung dalam bayang-bayang yang berduri ini. Di tengah malam yang mencekam, suara tembakan dan teriakan melengking membuat jantung Samudra berdegup kencang. Sebuah misi penebusan yang terdengar heroik, tetapi lebih mirip sebuah film laga dengan anggaran rendah. Dia dan Dewi bersembunyi di balik semak-semak, mendengarkan dentuman langkah tentara yang berat, seperti irama drum perang yang menghantui. Dengan perasaan campur aduk antara keberanian dan ketakutan, mereka bersiap untuk menerobos garis pertahanan. Siap-siap, aku rasa kita butuh sabun lebih banyak untuk mencuci tangan setelah ini, Dewi berbisik, memberi sedikit humor pada situasi yang genting. Dengan itu, mereka melompat ke dalam kegelapan, menuju apa yang bisa jadi akhir dari segalanya. Desa mereka telah lama dikepung oleh penindas, bagaikan loteng yang dirusak pengacau saat pesta pora yang seharusnya. Awan kemarahan menggantung di langit, seolah-olah alam pun tahu akan tanda pertempuran yang akan terjadi. Samudra dan Dewi berlari, mengarahkan langkah mereka ke rumah-rumah yang gelap, mengumpulkan seluruh keberanian yang bisa mereka dapatkan. Mereka mengumpulkan penduduk desa, membakar semangat perjuangan dalam diri mereka. Jika kita tidak berjuang sekarang, kita akan terjebak selamanya dalam kisah kelam, kata Samudra dengan suara menggema. Saat kata-katanya meluncur, api dalam mata penduduk menyala, siap menghadapi ketidakadilan yang sudah terlalu lama mereka terima. Pertarungan itu berlangsung dengan kebisingan dan kekacauan yang bisa membuat otak siapapun berputar. Suara peluru berdesingan melewati telinga mereka, bak soundtrack dari film aksi yang terlalu dramatis. Darah mengalir, terjatuh dari tubuh yang terluka, menciptakan genangan kecil yang menambah kegilaan situasi. Samudra dan Dewi bergerak seakan mereka adalah karakter di game video, dengan level sulit yang terus meningkat. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada sesuatu yang lebih kuat dari peluru dan kebencian, cinta mereka. Saat pandangan mereka bertemu di tengah badai, segalanya seolah melambat, cinta adalah senjata yang mereka miliki, dan itu membuat mereka tak terhentikan. Di saat-saat genting, ketika napas hampir terputus dan jari-jari mereka berdarah, cinta mereka diuji lebih dari sebelumnya. Dewi terjatuh, dan Samudra merasakan seolah dunia ini runtuh, seolah Marvel menghapus semua karakter favoritnya hanya dalam 1 detik. Dengan keberanian seperti superhero yang terbang, dia berlari selagi waktu seolah mencolok mata, menghadapi tentara dengan aura penuh keberanian. Dalam pertarungan sengit itu, dia melawan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Setiap suara jeritan dan setiap kilatan senjata adalah pengingat bahwa cinta dan kehidupan berayun di atas tepi jurang, dan satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Akhirnya, saat segala sesuatu terasa mendekati puncak, penindasan tercerai-berai seperti balon yang tertusuk. Dengan langkah berat, Samudra dan Dewi berdiri bersatu, di mana cinta mereka bukan hanya berfungsi sebagai pengikat, tetapi juga sebagai pelindung. Mereka menatap desa yang kini bernafas kembali, bebas dari bayang-bayang penindasan. Dalam pelukan satu sama lain, aroma kebebasan dan keringat bercampur, menciptakan parfum baru yang mewakili harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini hanyalah awal, dan setiap pertempuran yang mereka hadapi ke depan akan menjadi kombinasi dari cinta, keberanian, dan sedikit humor, seperti sebuah film blockbuster yang bercerita tentang cinta meski dengan lebih banyak darah dan keringat. Di tengah debu dan asap,
suara tembakan masih membahana di atas desa yang penuh luka. Samudra berdiri megah, dengan tatapan tajam menembus panorama kelam yang menjangkau sejauh mata memandang. Dia ingat semua rintangan yang telah mereka hadapi, dari tembok batu yang keras menahan peluru hingga kabut ketakutan yang menyelimuti hati penduduk desa. Disinilah, di tengah kekacauan, cinta antara dia dan Dewi tumbuh sebagai pohon beringin yang berdiri kokoh. Akarnya menghujam dalam tanah bersejarah, mengokohkan harapan di tengah ketidakpastian. Kita harus berjuang, Dewi, ucapnya, suara bergetar tapi tegas, karena setiap detik yang kita habiskan di sini adalah untuk masa depan yang lebih baik. Dewi, dengan mata yang berkilau meski basah oleh air mata, mengangguk setuju. Mereka berdua seakan menjadi karakter dalam film aksi, meski tanpa efek spesial Hollywood. Setiap kebisingan peluru yang melesat, setiap ledakan di kejauhan seolah mengukir momen-momen berani mereka ke dalam sejarah. Kita mungkin tidak punya senjata, tapi semangat kita lebih tajam dari pedang samurai, gerutunya, tersenyum meski ragu. Seolah terlahir kembali, mereka berdua bergerak, memimpin penduduk desa untuk melawan penindas yang menggerogoti kebebasan mereka. Setelah usaha keras dan perjuangan yang tampak tak ada ujungnya, akhirnya mereka berhasil mengusir pendudukan itu. Seperti membuat popcorn di microwave, semua tampak sepele, tapi ketika akhirnya meledak, kebahagiaan menyebar seperti aroma karamel di udara. Desa yang dahulu hampa kini kembali berdenyut dengan kehidupan, suara tawa anak-anak dan desahan lega para orang tua menggantikan suara peluru. Dalam momen damai ini, Samudra dan Dewi seolah menjadi raja dan ratu dalam kerajaan baru mereka, satu-satunya hadiah yang pantas setelah semua derita. Siapa sangka kita bisa mengubah dunia, ya? Dewi berseloroh, menatap Samudra dengan eyes like stars and a smile that could light up a whole theater. Dengan damai yang akhirnya tiba, mereka tidak hanya merayakan kebebasan, tetapi juga cinta yang telah mengakar seiring berjalannya waktu. Seperti menyimpan arsip sejarah yang berharga, mereka mengenang momen-momen pahit dan manis dengan rasa syukur. Dalam setiap tawa dan air mata, cinta mereka tumbuh bagaikan bunga liar mekar di tengah gurun. Kita bakal jadi legenda, Dewi. Samudra berkata, bercanda seraya mengisyaratkan untuk mengambil foto selfie di depan monumen pertempuran. Generasi selanjutnya akan mengingatnya sebagai pasangan yang mengubah sejarah, meskipun mereka tahu bahwa drama dan romantisme tidak seindah penampilan yang mereka damba. Bersebelahan dalam sunyi malam, mereka mengingat kembali semua kenangan, seakan film indah berjalan di benak mereka. Harum tanah basah setelah hujan angin semalam membawa nuansa tenang, sementara bintang-bintang berkelap-kelip seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Setiap inci tanah ini adalah saksi cinta kita, Dewi berbisik, bersandar pada bahu Samudra. Mereka melangkah ke depan, menggenggam tangan satu sama lain, siap mengukir sejarah baru. Dalam pelukan satu sama lain, mereka mengerti bahwa cinta mereka adalah kisah dari banyak perjuangan yang tetap terjaga dalam ingatan, mengabadikan cinta di tengah bayang-bayang kelam yang telah mereka lalui bersama.